Saya sebagaimana pengasuh dari Miftahul Khairoh yang bernama gelar Raden Adimas Raka. Sebenarnya itu Raden Adimas Raka bukan senama-nama keinginan, bahkan itu dari turun-menurun kaki buyut. Sebagaimana saya yang akan memperjelaskan, saya bikin live video ini untuk tutorial cara pengaktifan ilmu hikmah yang sesungguhnya, bukan tarik, bukan trik, dan bukan asal-asalan. Karena di gubuk kami yang telah disebut padepokan saya itu semuanya penuh dengan pengorbanan antara fisik maupun materialis. Jadi antara fisik dan antara raga kami selalu bersedia untuk terluka, karena untuk mencapai kekuatan yang sesungguhnya yang akan benar-benar bisa kami resapi dan bisa kami syiarkan dan syairkan kepada kaum dulur-dulur kami semua. Bagaimana cara untuk pengaktifan keilmuan yang sesungguhnya manusia semuanya sudah ditakdirkan secara merata oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya pengaktifan keilmuan itu gampang-gampang sulit. Dibilangkan sulit bagi yang benar-benar awam, dibilangkan gampang bagi yang benar-benar paham. Satu, kita mempunyai doa dari kekeluargaan, entah orang tua. Kalau bagi orang yang sudah berkeluarga, kita harus minta doa pada istri. Kedua, kita mempunyai guru sanad penyampaian. Ketiga, kita harus benar-benar meyakini akan semua kekuasaan-kekuasaan. Keempat, ini yang jarang diaji oleh orang. Sebenarnya semua untuk menggali keilmuan ada di dalam diri kita masing-masing. Satu contohnya, banyak orang yang mengatakan, bahkan banyak orang yang bilang, Ki, saya nggak pernah nempel mempelajari keilmuan. Apakah saya besar dosa? Sesungguhnya, jika manusia mempunyai satu kekuatan dan keilmuan yang bisa diwujudkan di dalam diri sendiri, entah di depan orang lain, bahkan kalau kata zaman sekarang publik, itu sebenarnya kalau mengantarakan dengan dosa, Allah misalnya menghisap kena dosa untuk mempelajari semua keilmuan, mungkin manusia di dalam dunia ini bisa terhitung yang mempunyai keilmuan, bahkan bukan merata. Di zaman sekarang aku lihat hampir merata orang mempunyai kemampuan yang modern-modern. Dan ingat, satu, apabila kita tata cara tidak afik, tidak baik, tidak akurat dengan petunjuk dan tata cara berzikiran, tentang tata cara ibadah, maka jangan senang-senangnya, jangan segembira-gembiranya. Ada kekuatan yang mengandung unsur, ada bantuan jin, setan, siluman yang akhirnya akan menjebloskan kita ke alam kesesatan. Cuman kekuatan dari mereka, dari bangsa-bangsa iblis dan jin khodam, kalau kata peribahasa ya, bangsa-bangsa iblis yang bersekutu dari segala kekuatan tersebut,
itu tidak akan tahan lama. Nanti ujung ke ujungnya nanti banyak kaitannya, banyak unsur efek sampingnya. Karena di pertama kita selalu diijabahi, kita pengen kebal selalu dikabulkan, kita ingin disayangi banyak orang selalu dikabulkan. Tapi sedangkan ibadah kita ya tidak bahkan kita perbuatan kita banyak buruknya dibanding baiknya. Tapi ilmu kita selalu tajrib, itu jangan sebahagia-bahagia. Hati-hati dari kekuatan, antara kekuatan ingdening dari Allah dan antara kekuatan yang menyerupai ingdening Allah kekuatannya intinya. Tapi tetap bukan menyerupai, tetap semua kekuatan dari iblis, jin, setan, siluman, serta manusia itu semua kekuatan dari Allah Maha Tunggal satu-satunya. Dan akhir cerita ini mungkin Aki akan menjelaskan satu yang harus kita prediksi di dalam diri kita untuk menjalankan satu keilmuan yang bisa ditajrib dan bisa intinya tercicipi, dinikmati semua apa yang dizikir. Sesungguhnya zikir itu bukan di zaman dulu, kalau zaman sekarang beda. Zaman dulu sampai 2 tahun 3 tahun, bahkan ada yang nyampe puluhan tahun untuk mencari keridhaan Allah. Itu para sufi dan para wali. Di zaman sekarang ada yang lebih persingkat lagi, karena ya mungkin waktu dunia ini udah tua, sudah menggeserkan kena garis finish mungkin ya, makanya ilmu apapun yang canggih itu semuanya telah Allah buktikan, Allah berikan. Nah, untuk mempelajari ilmu yang disebut kata Aki Malik Jabar, ilmu Malikil Arsi, bahkan ilmu karang bolong tunggal, ilmu kembar, asma kembar, kembar 9, kembar 25, hingga kembar semuanya. Nah, itu semuanya sesungguhnya dari bidang ilmu, dari gedung Sayyidina Ali, kawah sewu, misalnya ilmu runtat jagat, asma kidir 9, asma naga 9, asma naga merah, laut merah, RDR, Sungai Raje, ASR, semuanya. Kalau memang kita kaji satu persatu itu butuh waktu yang sebagaimana yang diceritakan sama Aki tadi cerita, sampai bertahun-tahun. Sesingkat-singkatnya itu 1 tahun, selambat-lambatnya antara 20 tahun entah belasan tahun. Nah, namun kenapa sekarang? Karena kata Aki sudah disudut miringkan, kalau dunia ini sudah mau finish mungkin ya, wallahu a'lam bimrodiki. Makanya semua ilmu banyak yang diwujudkan, meskipun tidak penarikan dengan tarikat yang seperti aulia Allah, waliullah, para sufi yang sebelum kita, yang sesudah kita, bukan sebelum kita. Satu, amanah bicara. Setiap kita mengelentarkan pembicaraan pada publik maupun pada keluarga, pada kaum yang dekat, kita prediksi dulu perkataan kita, apakah ini baik, apakah tidak. Seperti itu. Dari sholat, wallahu a'lam bimrodiki, mungkin saudara-saudara yang lebih afdolun dibanding Aki. Cuman sepengalaman Aki di saat waktu Aki torekoh di Paneglang, Banten selama 8 bulan, entah garis miringnya setahun, Aki sering dijumpai suara-suara yang di luar logika, bahkan pernah menghujud. Cuman Aki tidak bisa menjawab dengan secara detail, karena mungkin di alam mereka seperti itu. Dan ada
kajian-kajian yang benar-benar itu sangat manfaat buat Aki. Karena kenapa? Beliau membicarakan kepada Aki, benarkanlah ibadah, jangan banyak ibadah, tapi benarkan ibadah. Seperti itu. Rajin, qanaah dilihat sikap, tapi tidak benar. Seperti itu. Benarkanlah ibadahmu. Aki wallahu a'lam. Karena yang ditanya sama beliau itu orang awam sebagaimana Aki. Ternyata ibadah, ruku, sholat semuanya nomor satunya. Gampang kita sampai membaca kalimat yang benar-benar fasih. Sulit kalimat karena kita bukan orang Arab. Jadi maklum sebagaimana kita orang Indonesia misalnya bisa bicara bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya memang kita mampu, tapi beda dengan ahlinya yang mereka negerinya. Sebagaimana orang Sunda mempelajari bahasa Jawa, bisa bicaranya seperti orang Jawa, tapi beda dari logat dan kata pembicaraannya, bukan karena dari kelahirannya. Begitupun orang Sunda, orang Jawa mempelajari Sunda, bisa mereka pandai sebagai kita, tapi beda jika diperhatikan, beda dari logatannya, tapi sama seperti itu. Nah, jadi kalau masalah antara doanya, antara baca surat-suratan, nomor keduanya yang harus kita kejar itu adalah ruku tumaninah yang harus kita pegang. Sebagaimana rukunya Allah, takbirnya nih, Allah, sempurnakan niat di hati, jangan buru-buru. Allah, ini simpan di bawah kuping. Allah, matikan di atas, Allahu Akbar, baru turunkan ke bawah. Seperti itu. Wallahu alam, karena Aki banyak melihat, bukan hitungan bagi kaum muslimin wal muslimat yang memperagakan ibadah secara Allahu Akbarnya mati di bawah, bahkan sampai ke bawah. Kita mengingatkan satu ungsuran dari perkataan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita peragakan dengan kias ruku taktik kita. Kalau memang Allah Maha Besar, maka di ataslah bunyikanlah gitu. Sebagaimana speaker ditaruhnya di atas, sebenarnya bukan untuk membunyikan untuk segalanya, cuman dipantaskan, dikiaskan. Allahu Akbar itu nggak mungkin speaker ditaruh di bawah, adanya di atas, seperti itu. Nah, sempurnakan dulu niat. Kalau udah sempurna baru Allahu Akbar. Gampang, sampai 1 bulan, 1 minggu dirutinkan oleh saudara, insya Allah akan ketemu dengan jumeneng. Arti jumeneng, di dalam ibadah kita akan tenang, tidak tercampur dengan perusahaan, tidak tercampur dengan pikiran, khusyuk, seperti itu. Karena ruku ibadah kita sempurna. Itu untuk menjalin keilmuan. Jadi ketiga pantangan, jangan pernah munajat di dalam masjid untuk keduniawian. Jangan pernah meminta kesaktian dan kehormatan tahta wibawa di dalam masjid. Khusukan di dalam masjid, mintalah yang terbaik, yaitulah ya Allah, saya mohon di dalam doa ini ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon munajat padamu ya Allah ya Rabb, hamba mohon ampunan padamu ya Allah ya Rabb, hamba mohon munajat kepadamu ya Allah ya Rabb, hamba mohon
ampunilah kedua orang, ampunilah dosa hamba dari yang besar hingga yang kecil, yang menghujud hingga yang tak menghujud, yang dirasa hingga dirasa. Ya Allah ya Rabb, ampunilah pula pasangan hamba, siapa istri. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kedua orang tua hamba. Ya Allah ya Rabb, ampunilah nini buyut hamba. Ya Allah ya Rabb, ampunilah tetangga-tetangga hamba. Ya Allah ya Rabb, ampunilah penduduk-penduduk dunia. Ya Allah ya Rabb, ampunilah hingga orang-orang yang benci kepada diri hamba sekalipun. Berilah mereka kemudahan dan kerizkian, dan ampunilah ibadah-ibadah mereka. Ampunilah perbuatan-perbuatan mereka ya Allah. Itu di dalam mesin. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon ya Allah, jika memang tercantum di ibadah hamba ini semuanya salah, benar-benar sangat salah, memang benar, karena hamba bukan makhluk yang suci, karena hamba bukan hamba yang mulia, karena hamba sebelum hamba yang Engkau ciptakan. Ya Allah, jika memang benar hamba ibadah, tolonglah terima ibadah hamba. Ya Allah ya Rabb, jika memang ibadah hamba ini salah, fatal, penuh dengan kesalahan ya Allah, mohon ya Allah, tidak ada permintaan yang abadi. Angin aku meminta ya Allah, ampunilah ibadah hamba ya Allah dari kesalahan-kesalahan ya Allah. Nah, tuh satu minta prinsipnya ya. Keempat, ruku sujud kita harus benar-benar cukup. Ya. Kalau misalnya kita gatel di dalam ibadah, kita lagi gatel, itu sedangkan kita di dalam praktek sholatnya. Sebelum keluar dari dalam arti kalau itu mah ibadah rukunya ya. Sebelum kita keluar dari itikat misalnya rukuan sholat ibadah kita, sebelum itu mulainya gerak maknaan kita, kalau bisa itu pertahankan. Kalau memang tidak kuat, kita usap, tapi jangan dilepas, begini aja. Nah, jangan dilepas, jangan dianggang. Gitu. Seperti itu. Kebanyakan, bukan sedikit. Itu sebenarnya membatalkan, sudah batal, banyak yang batal. Memang sholatnya tidak batal, wudunya tidak batal, doanya tidak batal, tapi rukunya yang batal. Gitu. Seperti itu. Kalau memang kita udah untuk menggaruk, untuk menyapa yang akan kita pegang, yang tadi kita maksud itu gatal, usahakan di saat robah ruku, sebagaimana kita gatal. Kan ini bagian robahnya, apa itu hukum apanya, wallahu alam bimar. Misalnya Allahu Akbar, tidak apa-apa, yang penting Allah garu, itu karena sudah itikat robah. Kalau di posisi belum itikat robah, kalau bisa jangan. Kalau yang sudah dilakukan, maka mohon pengampunan kepada Allah, karena kita wajib untuk memohon pengampunan. Karena kata Allah Azza wa Jalla, karena bagi orang yang tidak minta ampunan, tidak memohon, itu adalah orang yang munafik, orang yang sombong. Seperti itu. Jadi seperti itulah. Insya Allah jika memang di perjalanan ilmu, dulu aki semua, insya Allah akan diijabahi apapun ilmu. Tapi ingat, kalau sudah mendapatkan tawaran ilmu yang diijabahi, hati-hati, jangan terlalu ke bawah dunia. Karena banyak banget penawaran yang akan dijumpai oleh saudara di saat saudara melakoni yang apa yang aku ungkapkan tadi. Insya Allah saudara akan diberikan step-step, tips yang benar-benar di luar akal. Jadi hati-hati seperti itu, dan sikap adil, tekun, hindarkan amarah, mutmainah syawiyah. Kalau memang kita ada perkataan yang marah, perbuatan yang marah, tarik nafas, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna astagfirullahaladzim. Dan usahakan kalimat-kalimat Allah sering diungkap dari per hari.
rutinkan, jalankan semua itu dalam 1 bulan, gampang sampai seumur-umurnya. Insya Allah apapun ilmu yang akan menjadi saudara niatkan dan saudara hajatkan, insya Allah ilmu itu akan mewujud dan tajrib. Dan tajribnya bukan suatu ilusi, tajribnya bukan suatu kebohongan, tajribnya bukan suatu bantuan dari iblis dan jin, tapi insya Allah asli mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma bisultan al-madman qadim wa wajhil karim wa walil kalimati tamatu wa da'atil mustajab. Allahumma rabbana anzil al-maidata minas samai taqir lana idali awalina wa akhirina wa yatamina wa rizqna wa antakharujikin. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi wa nur arsy sayyidina wa nabiyina wa safina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikum ya Allah, kumpulkanlah rezeki sahabat hamba, kumpulkanlah rezeki orang-orang yang menonton menyaksikan live video ini ya Allah. Mirabbik, kumpulkanlah segala keberkahan kemanfaatan bagi orang yang benar-benar ya Allah memandang diri hamba dengan taatan hatinya ya Allah ya Rabb. Mirab, amin ya Allah. Mirab, kumpulkanlah kami keberkahan dan kumpulkanlah kami di akhir yaumil kiamah di surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Nanti insya Allah di lain kali video yang lain nanti lebih komplit lagi, lebih detail lagi. Makanya insya Allah bagi yang setia melihat mengunjungi YouTube ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagaimana pengasuh dari Miftahul Khairah yang bernama gelar Raden Adimas Raka. Sebenarnya itu Raden Adimas Raka bukan senama-nama keinginan, bahkan itu dari turun-menurun kaki buyut. Sebagaimana saya yang akan memperjelaskan, saya bikin live video ini untuk tutorial cara pengaktifan ilmu hikmah yang sesungguhnya, bukan tarik, bukan trik, dan bukan asal-asalan. Karena di gubuk kami yang telah disebut padepokan saya itu semuanya penuh dengan pengorbanan antara fisik maupun materialis. Jadi antara fisik dan antara raga kami selalu bersedia untuk terluka, karena untuk mencapai kekuatan yang sesungguhnya yang akan benar-benar bisa kami resapi dan bisa kami syiarkan dan syairkan kepada kaum dulur-dulur kami semua. Bagaimana cara untuk pengaktifan keilmuan yang sesungguhnya manusia semuanya sudah ditakdirkan secara merata oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya pengaktifan keilmuan itu gampang-gampang sulit. Dibilangkan sulit bagi yang benar-benar awam, dibilangkan gampang bagi yang benar-benar paham. Satu, kita mempunyai doa dari kekeluargaan, entah orang tua. Kalau bagi orang yang sudah berkeluarga, kita harus minta doa pada istri. Kedua, kita mempunyai guru sanad penyampaian. Ketiga,
kita harus benar-benar meyakini akan semua kekuasaan. Keempat, ini yang jarang diaji oleh orang. Sebenarnya semua untuk menggali keilmuan ada di dalam diri kita masing-masing. Satu contohnya, banyak orang yang mengatakan, bahkan banyak orang yang bilang, Ki, saya nggak pernah nempel mempelajari keilmuan. Apakah saya besar dosa? Sesungguhnya, jika manusia mempunyai satu kekuatan dan keilmuan yang bisa diwujudkan di dalam diri sendiri, entah di depan orang lain, bahkan kalau kata zaman sekarang publik, itu sebenarnya kalau mengantarakan dengan dosa, Allah misalnya menghisap kena dosa untuk mempelajari semua keilmuan, mungkin manusia di dalam dunia ini bisa terhitung yang mempunyai keilmuan, bahkan bukan merata. Di zaman sekarang Aki lihat hampir merata orang mempunyai kemampuan yang modern-modern. Dan ingat, satu, apabila kita tata cara tidak afik, tidak baik, tidak akurat dengan petunjuk dan tata cara berzikiran, tentang tata cara ibadah, maka jangan senang-senangnya, jangan segembira-gembiranya. Ada kekuatan yang mengandung unsur, ada bantuan jin, setan, siluman yang akhirnya akan menjebloskan kita ke alam kesesatan. Cuman kekuatan dari mereka, dari bangsa-bangsa iblis dan jin khodam, kalau kata peribahasa ya, bangsa-bangsa iblis yang bersekutu dari segala kekuatan tersebut, itu tidak akan tahan lama. Nanti ujung ke ujungnya nanti banyak kaitannya, banyak unsur efek sampingnya. Karena di pertama kita selalu diijabahi, kita pengen kebal selalu dikabulkan, kita ingin disayangi banyak orang selalu dikabulkan. Tapi sedangkan ibadah kita ya tidak bahkan kita perbuatan kita banyak buruknya dibanding baiknya. Tapi ilmu kita selalu tajrib, itu jangan sebahagia-bahagia. Hati-hati dari kekuatan, antara kekuatan ingdening dari Allah dan antara kekuatan yang menyerupai ingdening Allah kekuatannya intinya. Tapi tetap bukan menyerupai, tetap semua kekuatan dari iblis, jin, setan, siluman serta manusia itu semua kekuatan dari Allah Maha Tunggal satu-satunya. Dan akhir cerita ini mungkin Aki akan menjelaskan satu yang harus kita prediksi di dalam diri kita untuk menjalankan satu keilmuan yang bisa ditajrib dan bisa intinya tercicipi, dinikmati semua apa yang dizikir. Sesungguhnya zikir itu bukan di zaman dulu, kalau zaman sekarang beda. Zaman dulu sampai 2 tahun 3 tahun, bahkan ada yang nyampe puluhan tahun untuk mencari keridhaan Allah. Itu para sufi dan para wali. Di zaman sekarang ada yang lebih persingkat lagi, karena ya mungkin waktu dunia ini udah tua, sudah menggeserkan kena garis finish mungkin ya, makanya ilmu apapun yang canggih itu semuanya telah Allah buktikan, Allah berikan. Nah, untuk mempelajari ilmu yang disebut kata Aki Malik Jabar, ilmu Malikil Arsi, bahkan ilmu karang bolong tunggal, ilmu kembar asma kembar 9, kembar 25 hingga kembar semuanya. Nah, itu semuanya sesungguhnya dari bidang ilmu, dari gedung Syairina Ali, kawah sewu, misalnya ilmu runtat jagat,
Asma Kidir 9, Asma Naga 9, Asma Naga Merah, Laut Merah, RDR Sungai Raje, ASR, semuanya. Kalau memang kita kaji satu persatu itu butuh waktu yang sebagaimana yang diceritakan sama Aki tadi cerita, sampai bertahun-tahun. Sesingkat-singkatnya itu 1 tahun, selambat-lambatnya antara 20 tahun entah belasan tahun. Nah, namun kenapa sekarang? Karena kata Aki sudah disudut miringkan kalau dunia ini sudah mau finish mungkin ya, wallahu a'lam bimrodiki. Makanya semua ilmu banyak yang diwujudkan meskipun tidak penarikan dengan tarikat yang seperti aulia Allah, waliullah, para sufi yang sebelum kita, yang sesudah kita, bukan sebelum kita. Satu, amanah bicara. Setiap kita mengelentarkan pembicaraan pada publik maupun pada keluarga, pada kaum-kaum yang dekat, kita prediksi dulu kata perkataan kita, apakah ini baik, apakah tidak. Seperti itu. Dari sholat, wallahu a'lam bimrodiki, mungkin saudara-saudara yang lebih afdolun dibanding Aki. Cuman sepengalaman Aki di saat waktu Aki torekoh di Paneglang, Banten selama 8 bulan, entah garis miringnya setahun, Aki sering dijumpai suara-suara yang di luar logika, bahkan pernah menghujud. Cuman Aki tidak bisa menjawab dengan secara detail, karena mungkin di alam mereka seperti itu. Dan ada kajian-kajian yang benar-benar itu sangat manfaat buat Aki. Karena kenapa? Beliau membicarakan kepada Aki, benarkanlah ibadah, jangan banyak ibadah, tapi benarkan ibadah. Seperti itu. Rajin, qanaah dilihat sikap, tapi tidak benar. Seperti itu. Benarkanlah ibadah. Aki wallahu a'lam. Karena yang ditanya sama beliau itu orang awam sebagaimana Aki. Ternyata ibadah, ruku, sholat semuanya nomor satunya gampang kita sampai membaca kalimat yang benar-benar fasih. Sulit kalimat karena kita bukan orang Arab. Jadi maklum sebagaimana kita orang Indonesia misalnya bisa bicara bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya memang kita mampu, tapi beda dengan ahlinya yang mereka negerinya. Sebagaimana orang Sunda mempelajari bahasa Jawa, bisa bicaranya seperti orang Jawa, tapi beda dari logat dan kata pembicaraannya, bukan karena dari kelahirannya. Begitupun orang Sunda, orang Jawa mempelajari Sunda, bisa mereka pandai sebagai kita, tapi beda jika diperhatikan, beda dari logatannya, tapi sama seperti itu. Nah, jadi kalau masalah antara doanya, antara baca surat-surat, nomor keduanya yang harus kita kejar itu adalah ruku tumaninah yang harus kita pegang. Sebagaimana rukunya Allah, takbirnya nih, Allah, sempurnakan niat di hati, jangan buru-buru. Allah, ini simpan di bawah kuping. Allah, matikan di atas, Akbar, baru turunkan ke bawah. Seperti itu. Wallahu alam, karena Aki banyak melihat, bukan hitungan bagi kaum muslimin wal muslimat yang memperagakan ibadah secara Allahu Akbarnya mati di bawah, bahkan sampai ke bawah. Kita mengingatkan satu ungsuran dari perkataan.
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita peragakan dengan kias ruku taktik kita. Kalau memang Allah Maha Besar, maka di ataslah bunyikanlah gitu. Sebagaimana speaker ditaruhnya di atas, sebenarnya bukan untuk membunyikan untuk segalanya, cuman dipantaskan, dikiaskan. Allahu Akbar itu nggak mungkin speaker ditaruh di bawah, adanya di atas seperti itu. Nah, sempurnakan dulu niat. Kalau udah sempurna baru Allahu Akbar. Gampang, sampai 1 bulan, 1 minggu dirutinkan oleh saudara, insya Allah akan ketemu dengan jumeneng. Arti jumeneng, di dalam ibadah kita akan tenang, tidak tercampur dengan perusahaan, tidak tercampur dengan pikiran, khusyuk seperti itu. Karena ruku ibadah kita sempurna. Itu untuk menjalin keilmuan. Jadi ketiga pantangan, jangan pernah munajat di dalam masjid untuk keduniawian. Jangan pernah meminta kesaktian dan kehormatan tahta wibawa di dalam masjid. Khusukan di dalam masjid, mintalah yang terbaik, yaitulah ya Allah, saya mohon di dalam doa ini ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon munajat padamu ya Allah ya Rabb, hamba memohon ampunan padamu ya Allah ya Rabb, hamba mohon munajat kepadamu ya Allah ya Rabb, hamba mohon ampunilah ampunilah dosa hamba dari yang besar hingga yang kecil, yang menghujud hingga yang tak menghujud, yang dirasa hingga dirasa. Ya Allah ya Rabb, ampunilah pula pasangan hamba, siapa istri. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kedua orang tua hamba. Ya Allah ya Rabb, ampunilah nini buyut hamba. Ya Allah ya Rabb, ampunilah tetangga-tetangga hamba. Ya Allah ya Rabb, ampunilah penduduk-penduduk dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah hingga orang-orang yang benci kepada diri hamba sekalipun. Berilah mereka kemudahan dan kerizkian, dan ampunilah ibadah-ibadah mereka. Ampunilah perbuatan-perbuatan mereka ya Allah. Itu di dalam masjid. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon ya Allah, jika memang tercantum di ibadah hamba ini semuanya salah, benar-benar sangat salah, memang benar, karena hamba bukan makhluk yang suci, karena hamba bukan hamba yang mulia, karena hamba sebelum hamba yang engkau ciptakan. Ya Allah, jika memang benar hamba ibadah, tolonglah terima ibadah hamba. Ya Allah ya Rabb, jika memang ibadah hamba ini salah, fatal, penuh dengan kesalahan ya Allah, mohon ya Allah, tidak ada permintaan yang abadi. Angin aku meminta ya Allah, ampunilah ibadah hamba ya Allah dari kesalahan-kesalahan ya Allah. Nah, itu satu minta prinsipnya ya. Keempat, ruku sujud kita harus benar-benar cukup. Ya. Kalau misalnya kita gatel di dalam ibadah, kita lagi gatel, itu sedangkan kita di dalam praktek sholatnya. Sebelum keluar dari dalam arti kalau itu ibadah rukunya ya. Sebelum kita keluar dari itikat misalnya rukuan sholat ibadah kita, sebelum itu mulainya gerak maknaan kita, kalau bisa itu pertahankan. Kalau memang tidak kuat, kita usap, tapi jangan dilepas, begini aja. Nah, jangan dilepas, jangan dianggang. Gitu. Seperti itu. Kebanyakan, bukan sedikit. Itu sebenarnya membatalkan, sudah batal, banyak yang batal. Memang sholatnya tidak batal, wudunya tidak batal, doanya tidak batal, tapi rukunya yang batal. Gitu. Seperti itu. Kalau memang kita udah untuk menggaruk, untuk
menyapa apa yang akan kita pegang, yang tadi kita maksud itu gatal, usahakan di saat robah ruku, sebagaimana kita gatal kan ini bagian robahnya. Apa itu hukum apanya, wallahu alam bimar. Misalnya Allahu Akbar, tidak apa-apa, yang penting Allah garu, itu karena sudah itikat robah. Kalau di posisi belum itikat robah, kalau bisa jangan. Kalau yang sudah dilakukan, maka mohon pengampunan kepada Allah, karena kita wajib untuk memohon pengampunan. Karena kata Allah Azza wa Jalla, karena bagi orang yang tidak minta ampunan, tidak memohon, itu adalah orang yang munafik, orang yang sombong. Seperti itu. Jadi seperti itulah. Insya Allah jika memang di perjalanan ilmu, dulu aki semua insya Allah akan diijabahi apapun ilmu. Tapi ingat, kalau sudah mendapatkan tawaran ilmu yang diijabahi, hati-hati, jangan terlalu ke bawah dunia, karena banyak banget penawaran yang akan dijumpai oleh saudara di saat saudara melakoni yang apa yang aki ungkapkan tadi. Insya Allah saudara akan diberikan step-step tips yang benar-benar di luar akal. Jadi hati-hati seperti itu, dan sikap adil, tekun, hindarkan amarah, mutmainah, syawiyah. Kalau memang kita ada perkataan yang marah, perbuatan yang marah, tarik nafas, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu astagfirullahaladzim. Dan usahakan kalimat-kalimat Allah sering diungkap dari per hari. Rutinkan, jalankan semua itu dalam 1 bulan, gampang sampai seumur-umurnya. Insya Allah apapun ilmu yang akan menjadi saudara niatkan dan saudara hajatkan, insya Allah ilmu itu akan mewujud dan tajrib. Dan tajribnya bukan suatu ilusi, tajribnya bukan suatu kebohongan, tajribnya bukan suatu bantuan dari iblis dan jin, tapi insya Allah asli mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi sultan wa di qadim wa wajhil karim wa walil kalimati tamatu wa ta'atil mustajab. Allahumma rabbana anzil ala maidatan minas samai taqir lana idali awalina wa akhirina wa yatamina wa rizqna wa antakharujikin. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi wa nur arsy syai'in wa nabiyina wa safina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikum, ya Allah, kumpulkanlah rezeki sahabat hamba, kumpulkanlah rezeki orang-orang yang menonton, menyaksikan live video ini, ya Allah. Mirabbi, kumpulkanlah segala keberkahan, kemanfaatan bagi orang yang benar-benar, ya Allah, memandang diri hamba dengan taatan hatinya, ya Allah ya Rabb. Mirab, amin ya Allah. Mirab, kumpulkanlah kami keberkahan dan kumpulkanlah kami di akhir yaumil kiamah di surgamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Nanti insya Allah di lain kali video yang lain nanti lebih komplit lagi, lebih detail lagi. Makanya insya Allah bagi yang setia melihat, mengunjungi YouTube ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.